Salam waras, selamat datang lagi di Agamapedia, tempat kita ngobrolin hal-hal seru seputar agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu kepulauan terluar Indonesia buat kenalan sama adat Musit, sebuah kepercayaan asli yang, wah, unik banget. Oke, kita mulai petualangan kita ya. Coba bayangin, kita lagi ada di sebuah desa terpencil namanya Musi, di Sulawesi Utara. Di desa ini ada sebuah ajaran yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Dan ajaran ini tuh jadi bukti nyata loh kalau perbedaan keyakinan itu bukan halangan buat damai. Justru bisa jadi fondasi buat hidup rukun. Nah, buat benar-benar ngerti adat Musi, kita nggak bisa cuma baca buku atau dengar cerita. Kita harus ikut ngerasain perjalanannya. Dan perjalanan ini startnya dari Bukit Widuane. Ini bukan sekedar naik bukit biasa ya. Setiap langkah di 218 anak tangga ini, itu simbol dari perjalanan spiritual mereka buat nyari kesucian. Setiap kepercayaan besar kan pasti punya cerita asal-usulnya ya. Tapi kisah adat Musi ini beda. Ini bukan cuma cerita dari nenek moyang, ceritanya dimulai dari sebuah pewahyuan. Sebuah momen ilahi yang bukan cuma dramatis, tapi juga dalam banget maknanya. Jadi ceritanya di akhir abad ke-19 ada seorang tokoh bernama Bawangin Penahal. Beliau inilah yang mulai ngajarin adat Musi. Tapi jangan bayangin dia cuma guru biasa. Menurut para pengikutnya ada satu tanggal penting nih, 30 Agustus 1884. Di hari itu beliau ngalamin sesuatu yang luar biasa, sebuah keajaiban yang jadi dasar dari semua kepercayaan mereka. Dan ini bukan mimpi atau visi biasa loh. Kepercayaan mereka bilang kalau Bawangin Panahal itu benar-benar diangkat secara fisik ke surga. Terus, setelah dapat wahyu, dia nggak cuma balik gitu aja. Dia turun ke bumi, naik papan emas. Keren banget kan? Sambil bawa ajaran suci buat dibagiin ke semua orang. Nah, dari cerita pewahyuan yang sekeren itu, udah pasti ajaran yang lahir juga unik banget. Sekarang yuk kita bedah gimana pengalaman ilahi Bawangin Panahal ini ngebentuk keyakinan dan juga kebiasaan sehari-hari para pengikutnya. Oke, inti ajarannya tuh sebenarnya ada di namanya sendiri, adat. Ini bukan adat istiadat biasa ya. Adat ini singkatan dari Allah dalam tubuh. Ini konsep utamanya. Mereka percaya kalau Tuhan itu ada di dalam diri setiap manusia. Jadi kayak ada kompas moral di dalam diri kita yang nuntun hati nurani dan perbuatan kita. Mereka ini percaya pada satu Tuhan yang Maha Esa. Tapi mereka punya beberapa sebutan buat Tuhan yang nunjukin sifat-sifatnya. Misalnya, mau ruwatana ala-ala itu artinya Tuhan Sang Pencipta. Ada juga ruwata walwada artinya Tuhan Sang Pembela dan Pelindung. Ini nunjukin banget keyakinan mereka kalau Tuhan itu adil dan selalu ngelindungin semua manusia tanpa terkecuali. Nah, dari konsep Allah dalam tubuh tadi, lahir ajaran mereka yang paling revolusioner banget. Jadi gini, di daerah Talaut waktu itu ada sistem kelas bangsawan atau Ratum Banua. Tapi adat Musi, mereka hapus semua itu. Logikanya simple, kalau Tuhan ada di dalam diri setiap orang, ya berarti nggak ada dong yang lebih tinggi dari yang lain, nggak ada raja, nggak ada budak, semua setara. Dan soal kesetaraan ini bukan cuma omongan doang ya, ini benar-benar diterapin di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada tradisi paramisi, di mana mereka harus berdoa dulu sebelum ngelakuin apapun. Bahkan cuma buat metik selembar daun pun mereka berdoa. Terus hasil panen mereka itu nggak pernah dijual, tapi dibagiin gratis ke siapa aja yang butuh. Ini benar-benar nunjukin prinsip hidup bareng-bareng dan saling berbagi. Ajaran yang udah ada dari 100 tahun lalu ini kedengarannya ideal banget kan? Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa bertahan di zaman sekarang, di abad ke-21? Yuk kita lihat peran mereka sebagai penjaga harmoni di tengah dunia modern. Ternyata, peran mereka di Desa Musi itu nggak cuma soal spiritual aja. Justru karena mereka pegang teguh prinsip keadilan dan kesetaraan, penganut adat Musi ini disegani banget. Mereka sering jadi penengah loh, jadi mediator kalau ada masalah di desa. Karena semua orang percaya, mereka bisa nyelesain masalah dengan adil. Dan yang bikin makin menarik, penganut adat Musi ini sebenarnya minoritas loh di desa mereka sendiri, tapi bukannya jadi sumber konflik, mereka malah jadi perekat sosial. Keren kan? Sampai-sampai para tokoh desa di sana bilang kalau desa ini hampir nggak pernah ada konflik. Ini bukti nyata kalau hidup rukun itu sangat mungkin. Tapi perjalanan mereka nggak mulus. Selama puluhan tahun, penganut kepercayaan asli kayak adat Musi ini statusnya nggak jelas secara hukum di Indonesia. Identitas mereka sering nggak diakui negara. Tapi, semua berubah di tahun 2017. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersejarah banget yang akhirnya mengakui aliran kepercayaan secara resmi.
Ini jadi momen kemenangan besar buat mereka, karena akhirnya mereka bisa nulisin kepercayaan mereka di KTP. Nah, dari semua cerita tentang komunitas yang kuat dan damai ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Cerita adat Musi ini bukan cuma cerita dari desa terpencil aja, tapi pelajarannya tuh buat kita semua. Mereka ngajarin kita kalau kesetaraan yang sesungguhnya itu bisa ngeruntuhin sekat-sekat sosial. Kalau harmoni itu dibangun dari hal-hal kecil setiap hari, saling hormat, saling berbagi. Dan yang paling penting, perjuangan buat diakui itu, ya itu adalah inti dari keadilan itu sendiri. Kisah mereka dari pulau terluar ini akhirnya jadi cerminan buat kita semua, dimanapun kita tinggal. Coba deh kita renungin, di tengah masyarakat kita yang juga beragam ini, apa ya yang bisa kita contek dari cara hidup adat Musi buat membangun kerukunan? Oke deh, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya ya. Salam!